Nah, ini kita kenalkan juga ya, ini semua sudah punya semua ya, sudah punya semua untuk jenis mata bor. Jadi kita kalau buat jenis mata bor biasanya kita menggunakan widya yang besar-besar ya. Nah, kita sudah coba bagaimana kalau kita perkecil media widyanya, jadi tidak usah besar-besar tapi biar awet dan tidak mudah rampal. Jadi kita akan buat kecil saja, sebetulnya widyanya kecil saja, ini kecil saja, tapi widyanya ini tertanam di antara besinya ini. Jadi besinya ini kita miling, kita kuak separuh, kita tanamkan di sini, lalu kita akan las dengan kuningan. Dengan demikian dia akan terlindung ya, artinya benturan yang untuk misalnya kena formasi batu dia akan lebih aman karena dia masuk ke dalam sini. Ini kita sudah buktikan ternyata berhasil, jadi lebih awet. Yang pertama lebih murah, jadi kalau kita beli widya yang besar-besar itu satunya bisa mencapai 20.000, tapi kalau yang kecil-kecil ini hanya berapa ya, 3.000 atau berapa, karena sebetulnya titik gores itu hanya kecil saja. Kalau untuk tanah ya, titik gores itu kecil saja, jadi hanya sepat. Tapi kalau menemukan formasi-formasi agak keras itu biasanya kan banyak yang rompal ya, pecah semen. Kita modifikasi dan ini ternyata lebih efektif, jadi tidak menghancurkan media ya, karena dia lebih kecil. Jadi di sini kalau kita lihat ini kita tanam di sini, jadi kita rata di sini, rata di sini, dan kita memasangnya memang tidak simetris ya. Kalau kita lihat dari atas ini titik sudut untuk goresnya ini kan tidak simetris ini, maksudnya pemasangan ini yang saya maksud, jadi agak digeser ke menjauhi titik sentrum supaya apa, nanti kalau kita pasang sini ini pas tengah, artinya pas titik gores. Tapi kalau ini kita pasang yang besar, biasanya titik goresnya kan di sini, itu biasanya akan tumpul dia. Tapi ini tajam sekali. Dan memang kita akan biasanya kita akan lubang dulu di sini, lubang sekitar 16 mili atau 18 mili kita lubang. Nanti kita masukkan trikon belah. Trikon belah ini tangguh juga sih untuk menemukan formasi. Ini hanya untuk pembukaan. Jadi kalau dia sudah masuk ke sini, dia nanti akan diteruskan seperti ini. Nah, kita akan buat seperti ini. Dan beberapa kita akan selipi diamond di sini ya. Ada beberapa diamond, ada 3 diamond yang tipis, kita selipit. Ini sebagai reming ya, diamond reming, jadi seperti itu. Nah, kita kecil-kecil saja. Ini ada diamondnya. Ini kalau ketemu formasi batu dia nggak ngancing ya, diamond. Kita akan kasih diamond yang tipis-tipis itu kan banyak di pasaran. Jadi yang jelas kita akan memperkecil biaya produksi guys, jadi lebih ngirit lah katakanlah seperti itu, dan ternyata lebih awet gitu. Jadi ini adalah sebagai contoh aja ya. Nah, kita gunakan widya yang kecil-kecil saja ternyata lebih awet. Nah, seperti itu. Tapi memang kita presisi sekali, kita bubut ini kemarin, kita tahu titik pusat goresnya di mana. Jadi kalau kita lihat dari sini kan titik goresnya kan betul-betul pas di tengah. Jadi seperti ilmu tukang bubut. Jadi kalau mata pisau bubut itu cenderung lebih ke atas, itu tidak akan tajam, atau kalau dia cenderung ke bawah itu atau menjauhi titik gores itu cenderung tidak tajam. Tapi kalau pas titik gores itu tajam. Ya ini hanya sekedar sekedar inovasi aja, mungkin ada rekan-rekan yang lebih bagus banyak juga ini. Ngono lho. Ini efektif sekali, ini kita sudah pakai. Ini hanya besarnya 3 dim untuk pembukaan saja. Nanti kalau sudah pembukaan nanti akan lebih mudah untuk membesarkan atau ngeremingnya. Kemarin kita ketemu batu, tapi bukan batu hitam ya, batu padas atau batu-batu putih itu tanpa hambatan. Tapi kalau ketemu batu hitam ya maaf ngomong, kalau model kayak gini nggak akan pernah bisa menyelesaikan, harus kita pakai segmen atau diamond gitu.
gitu lur.